garwane dhewe ya Allah, among rondo ngiri-ngiri lho. Suami jenengan di mata orang lain niku begitu sangat menarik, tapi di mata istrinya sendiri belas gak menarik, malah jelek, kudu guak kudu ngujono, malah tinggal kerja karo bojone malah ngenggokne liyane. Pir sopir aja nengah pir mampir mau bojo kurang ning omah. Lah iki dak sing sukses bro. Jangan tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan gak ada saweran? Lah. Rumah itu bisa jadi surga, bisa juga jadi neraka, gitu ya. Ada ungkapan baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi banyak juga, apalagi suami yang bilang rumahku nerakaku. Pulang ke rumah nggak mau, seminggu sekali pulang ke rumah. Karena kalau pulang berantem mulu, ngomel mulu bininya. Ntar yang minta nafkah, yang anaknya nangis, minta kamar mandi dan lain sebagainya. Jadi terasa rumah itu seperti neraka. Bagaimana menjadikan rumah seperti surga, nyaman, betah, nggak pengen kemana-mana. Beda orang sekarang itu lebih betah di tempat lain, mall, bioskop, main ke rumah orang, ke rumah sendiri dia tidak betah. Nah, satu yang harus kita pahami bahwa yang sering tinggal di rumah itu adalah anak dan istri. Jadi agar rumah nyaman, rumah menjadi surga buat kita, jadikan anak dan istri kita sebagai ladang kebahagiaan. Kalau istri sama anaknya aja nggak bahagia, gimana kita mau ikut bahagia? Masya Allah, jadi seperti itu, bahagiakan dulu istrinya. Kalau istri sudah bahagia, insya Allah anaknya bahagia. Istri bahagia, nafkahnya lancar, nafkah batinnya juga lancar, perhatian dari suami lancar. Kalau pulang ditegur sama suami, wahai bidadariku, istriku, Masya Allah. Ya Allah. Seperti itu contoh ya. Akhirnya istri pun sama anak sayang. Betul. Nah, anak mau makan. Iya, ada ayah pulang tuh nak. Nah, contoh. Tapi kalau suaminya, lu masak kagak? Lu begini amat di dalam rumah, akhirnya istrinya pun kasar sama anaknya. Berapa banyak kita lihat kejadian ibu yang rela membunuh anaknya, ibu yang rela membuang anaknya, itu karena salah satunya beban mental yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Makanya salah satu yang harus ditanamkan adalah kita harus mencari kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu puncak nyamannya kita tinggal di rumah. Nah, bahagia itu definisinya apa sih? Ada yang mengatakan bahagia itu apabila rumah kita bertingkat, mobilnya mewah mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, bahkan kadang jumlahnya ada 4. Aduh, banyak yang seperti itu ya. Suka apakah kebahagiaan? Bukan mancing, nyindir dikit aja. Apakah sebenarnya kebahagiaan itu dari situ? Tidak juga. Banyak yang akhirnya gara-gara uang, materi, istri yang cantik malah tidak ada ketenangan di rumah. Ternyata ketenangan dan kebahagiaan itu bisa diambil dengan 3 cara. Nah, dalam kitab Nasoihul Ibad dijelaskan kalau pengen dapat kebahagiaan, bahagia satu keluarga, bahagia suami istri anak, masuk surga bareng-bareng, jadikan rumah kita adalah rumah yang diisi orang-orang solih. Naam. Jadi yang pertama itu harus wa qalbun alimun. Hatinya harus tahu, hatinya itu menyadari bahwa Allah itu mengawasi kita. Ini di rumah, kita punya anak, suami, istri, masing-masing punya handphone. Yang satu nonton maksiat, emaknya juga nonton maksiat, bapaknya nonton maksiat, itu rumahnya bagai neraka. Karena isinya kemaksiatan semua. Tapi kalau anak kita dibiasakan baca Quran, dekat sama Allah. Stop membandingkan kenikmatan yang kita miliki dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Masing-masing kita punya rizki tersendiri yang Allah hadirkan. Teman-teman, cara bersyukur itu ada 3. Yang pertama dengan aktivitas lisan. Orang yang bersyukur dengan aktivitas lisan, lisannya bukan hanya gemar mengucap Alhamdulillah, walillahilham, selalu berterima kasih kepada Allah dengan nikmat apapun yang dia genggam saat itu. Tapi juga orang yang bersyukur dengan aktivitas lisan adalah mereka yang juga gemar mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada sesama manusia. Ini adalah aktivitas bersyukur yang pertama. Yang kedua dengan aktivitas hati. Orang-orang yang bersyukur hatinya lebih ikhlas, lebih ridha dan lebih rela dengan apapun yang dia miliki dan yang terjadi dalam hidupnya saat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Ini yang seringkali menjadi renungan dalam hatinya. Nikmat Tuhan mana lagi yang harus saya dustakan? Ketiga, aktivitasnya dengan aktivitas fisik. Orang yang mbah niku mesti apik karo putu. Ana mbah kok dielek-elek karo putune. Orang ngira muring-muring, orang ngira nesu. Mbah ki esuk-esuk nyapu, duwe putu sik umur 3 tahun belajar ngomong temek-temek. Nembahe dielek-elek. Mbah ya Pak Etek. Mbah elek kepak ketek ngono lho. Mbah ya Pak Etek. Mosok ngene iki putune ditapuk sapu lambene. Ya ora kok malah guyu kok mbae. Putune pinter. Iya nak ya. Mbah ya Pak Etek ya nak ya.